Yang jelas, jumlah koruptor makin banyak, sementara pemulihan aset juga belum optimal. Di era global, modus korupsi juga makin canggih, bukan cuma soal politik atau birokrasi, tapi juga bisnis internasional. Kalau sektor swasta saja belum punya standar jelas soal penyuapan, bagaimana kita bisa memberantasnya? Teman-teman semua, kali ini kita akan berbicara terkait satu isu yang sangat penting, yaitu terkait korupsi. Kembalikan yang kau curi. Kerugian negara yang dia timbulkan, ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. 2025 ini Indonesia mencatat sejarah baru. Tapi sayangnya bukan sejarah yang bikin kita bangga. Justru tindak pidana korupsi semakin tinggi, semakin signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di masyarakat muncul sarkasme, Liga Korupsi Indonesia. Bayangkan saja korupsi disamakan seperti Liga Sepak Bola. Pertanyaannya, apakah korupsi sudah dianggap lumrah? Nah, di tengah situasi seperti inilah pemerintah yang baru punya pekerjaan rumah yang sangat besar dan menantang, yaitu menata ulang keuangan negara dan membereskan masalah korupsi yang rasanya nggak ada habisnya ya. Sekarang gimana kita bisa tahu kalau pemberantasan korupsi itu bakalan berhasil atau enggak? Tentu salah satu ukurannya adalah kinerja lembaga penegak hukum, yaitu KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Coba kita lihat data. Menurut statistik KPK, jumlah kasus yang diselidiki sepanjang 2024 turun drastis. 2023 ada 127 kasus yang diselidiki, sementara 2024 tinggal 73 kasus. Sekarang saya mau mengajak kita semua untuk berpikir kritis. Apa arti dari turunnya kasus ini? Sebenarnya ada dua tafsir, atau dua pertanda. Yang pertama, bisa jadi korupsi memang berkurang. Atau yang kedua, ini bisa jadi menunjukkan bahwa lembaga pemberantas korupsi kita sudah mulai kehilangan tajinya, kehilangan taringnya. Jadi kita harus senang atau justru kita harus khawatir? Di sisi lain, Kejaksaan Agung justru terlihat makin agresif. Mereka membongkar kasus-kasus yang super besar. Saya coba spill ya. Jiwasraya misalkan, sebesar 16,8 triliun. Izin ekspor CPO 6 triliun. Buta Palma 104 triliun. Tata Niaga Timah 300 triliun, dan yang terbaru tata kelola minyak mentah yang menembus nyaris 1.000 triliun. Pertanyaannya, kok bisa sih uang sebanyak itu hilang begitu saja? Kalau kita teliti, ada satu pola, pelaku korupsi makin beragam. Dulu dominan oleh birokrasi atau pejabat publik. Sekarang pihak swasta juga ikut rame-rame. Jenis korupsi yang paling tinggi yaitu penyuapan. Lalu kenapa suap ini menjadi begitu banyak ya? Jelas karena ada hubungan saling menguntungkan antara pejabat dan pelaku usaha, ibarat simbiosis mutualis tapi yang destruktif, yang merusak. Menurut Ackerman, suap biasanya untuk dua hal. Yang pertama, agar izin atau urusan cepat kelar. Yang kedua, supaya bisa mengurangi biaya. Lalu kalau semua urusan bisa diselesaikan dengan suap, bagaimana dengan keadilan ekonomi untuk orang-orang kecil seperti kita? Masalahnya, suap ini bukan cuma soal kelemahan lembaga publik. Ada faktor lain, yaitu keserakahan. Apakah teman-teman masih ingat Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers yang membongkar bagaimana orang super kaya di seluruh dunia menyembunyikan uang demi menghindari pajak? Apa artinya? Bukan cuma di negara dengan birokrasi yang lemah, ternyata di negara maju pun sama. Jadi kalau kita hanya menyalahkan lembaga publik, itu jelas nggak adil, nggak fair. Ada juga faktor moralitas pelaku. Sisi lain yang menarik, regulasi kita makin luas dalam mendefinisikan korupsi. Misalnya soal gratifikasi. Gratifikasi itu sederhananya soal pemberian. Kalau pemberian itu terkait jabatan, bisa dianggap suap. Ini penting supaya ada kesadaran kolektif ya. Korupsi bukan cuma soal urusan aparat, tapi juga budaya masyarakat. Tapi ada juga pandangan yang paradoks. Katanya,
korupsi justru bisa mempercepat ekonomi karena birokrasi kita lambat. Pertanyaannya, benar nggak sih itu? Atau justru bikin ekonomi kita makin susah karena menjadi ekonomi biaya tinggi, lantas kita masyarakat kecil yang menanggung ekonomi yang tinggi itu? Sampai sekarang pun kita belum tuntas menjawab apakah korupsi itu muncul karena kegagalan institusi atau karena keserakahan pelaku. Yang jelas, jumlah koruptor makin banyak, sementara pemulihan aset juga belum optimal. Di era global, modus korupsi juga makin canggih, bukan cuma soal politik atau birokrasi, tapi juga bisnis internasional. Kalau sektor swasta saja belum punya standar jelas soal penyuapan, bagaimana kita bisa memberantasnya? Dari semua cerita ini ada satu hal yang jelas. Pemberantasan korupsi bukan cuma soal hukum, tapi juga soal moral, sistem, dan kesadaran kolektif. Korupsi itu ibarat penyakit kronis. Kalau kita cuma obati gejalanya, penyakitnya tidak akan pernah sembuh. Pertanyaan terakhir untuk kita semua, apakah kita mau terus jadi penonton Liga Korupsi Indonesia atau kita mulai bergerak agar liga ini bubar selamanya? Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap kritis, kita kawal sama-sama Republik ini. Kita kawal pemerintahan ini untuk menuju Indonesia Emas 2045.